Pemirsa, kita berjumpa lagi dalam program Hukum di Mata Bowo, program yang mengulas tentang kabar-kabar hangat terkini dilihat dari sisi hukum tentunya. Dan saat ini saya sudah bersama dengan seorang pakar hukum yang tentunya sudah tidak asing lagi. Siapa lagi kalau bukan Dr. Haji Sunarno Edi Wibowo, SHM Hum, yang biasa kita kenal dengan sebutan Cak Bowo. Malam, Cak Bowo. Malam, Neng Maria. Iya, apa kabarnya? Alhamdulillah, baik-baik. Iya. Sedang-sedang. Oh, kok sedang? Sedang. Oh, kenapa kok sedang? Yang penting sehat. Betul, sehat ya. Nah, ini sekarang kok lagi marak-maraknya ya kasus-kasus yang berhubungan dengan korupsi. Kemarin kan sampai kita dengar ya, ada putusan vonis ya untuk kasus Setia Novanto, ya itu sudah. Tapi yang menjadi perhatian banyak orang saat ini itu sekarang KPK juga lagi marak-maraknya OTT ya. Nah, khususnya OTT kepada para pejabat. Ini Cak Bowo. Nah, ini para pejabat ini harus berhati-hati ya. Artinya berhati-hati dalam hal bertindak gitu ya, dalam hal menjabat supaya tidak tersandung masalah-masalah hukum. Misalnya seperti korupsi atau mungkin masalah pungli, Cak Bowo, atau mungkin gratifikasi. Nah, jadi kalau kita ngomong soal gratifikasi nih, Cak Bowo, memang sekarang pejabat itu harus ekstra hati-hati gitu ya. Tidak bisa sembarang menerima hadiah dari kolega, apapun itu alasannya, termasuk yang berkaitan dengan jabatannya, misalnya seperti itu. Nah, sebenarnya kalau dilihat dari sisi hukum ya, Cak Bowo, nah ini definisi detailnya gratifikasi itu apa toh? Ya, kita bicara masalah undang-undang tipikor, tidak pidana korupsi. Ya. Sebagaimana dalam Undang-Undang 31 diperbarui 2021. Ada pasal 5. Ya. Ada pasal 12. Ada pasal 14. Ya, makanya ini sudah ada spesifikasi bahwa apa itu suap, apa itu gratifikasi. Jadi kalau kita bicara suap, itu pasal 5. Jadi seseorang itu ketika menyuap atau disuap itu kena. Menerima sesuatu dan memberikan sesuatu. Contohnya, gitu ya? Gimana? Seorang pegawai negeri, ya, ketika disuap itu bisa. Ketika kalau dia nggak melaporkan selama 30 hari ke KPK itu kena, bisa. Nah, jadi memang ancamannya minimal 1 tahun, maksimal 4 tahun. Itu yang suap. Suap. Kalau yang suap itu Ya. adalah yang sebagai salah satu orang menyuap pada pegawai negeri, ya toh? Kemudian memberikan itu tidak boleh juga. Pasal 5 dan seorang pegawai negeri tidak boleh, apapun tidak boleh. Atau orang lain yang menyuap pegawai negeri tidak boleh juga. Penyelenggara negara tidak boleh. Jadi dua-duanya kena ya. Kena juga. Ya. Kemudian kalau kita bicara pasal 12 ya itu. Ya. Jadi penyelenggara negara itu terdiri dari gubernur, menteri, dari kota, ya toh? Ya. Pejabat-pejabat negara, tinggi negara, DPR, maupun hakim, maupun jaksa semua. Ya. Itu namanya gratifikasi. Jadi kata-kata gratifikasi itu dengan jabatannya menggerakkan sesuatu, sehingga dengan kejabatannya itu akhirnya tidak ada sesuatu yang dapat diberikan. Terus kemudian juga begitu, ini pasal 12 ya, ada begitu. Artinya juga begitu. Ketika dia itu sebagai penyelenggara, ketika dengan menggunakan tentang jabatannya itu kena. Jadi ancamannya itu minimal 4 tahun, maksimal seumur hidup itu. Malah lebih banyak ya kalau untuk negara. gratifikasi yang penyelenggara negara ya. Harus bicara suap atau gratifikasi. Jadi sekarang ini lebih ngetren kalau pasal 2 dan 3 itu adalah pasal yang merugikan keuangan negara. Sekarang takut semua. Iya, kayaknya bakalan mau mikir 2 kali gitu ya kalau mau korupsi gitu ya. Tapi Nah, barang terus dan jasa biasanya terdiri ini ya gratifikasi ya. Ini pasal 5 dan pasal 12 ini berkesinambungan ya. Tapi undang-undangnya tipikor. Iya.
kalau kita bicara masalah gratifikasi dan suap itu, kita tidak lepas dengan barang dan jasa banyak. Contohnya, ada kedudukan PA, pengguna anggaran, ada kedudukannya KPA, kuasa bunga, ada kedudukannya BPK, pejabat ada kedudukannya yaitu tentang penyedia jasa. Itu terangkai semua. Sekarang ini adalah menyangkut bagaimana caranya harus adanya persentase, katakanlah 10% lah. Nah ini yang diketahui oleh KPK ini. Meskipun dia nggak merugikan negara, tapi dengan dia punya kekuasaan sebagai penyelenggara negara, penyelenggara negara apa sih kedudukannya? Ya eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ada 3 hal. Jadi sering kena. Jadi KPK sudah tahu. KPK nggak bidik dengan keuangan negara, tapi suap gratifikasi itu yang dibidik. Sehingga meskipun nggak ada kerugian negara, tapi dikarenakan jabatannya itu. Jadi istilahnya kayak penyalahgunaan wewenang jabatan gitu ya, Cak Bowo, untuk menguntungkan diri sendiri. Karena kekuasaannya menggerakkan sesuatu sehingga ia menerima bayar hadiah atau uang dan sebagainya itu kena. Maka sekarang yang dibidik itu. Dan perlu jadi ini sebetulnya kasus-kasus ini ada orang dalam. Sebetulnya lapor orang dalam. Memang sudah diatur. Apa whistleblower, Pancasila ini sudah diatur di dalam menguak tentang bagaimana tentang masalah gratifikasi. Kalau uang negara agak susah sekarang, orang tahu jangan uang negara. Uang negara itu Jawa, yaitu hubungannya dengan APBN, APBD, atau uang yang lainnya itu adalah merupakan uang negara. Itu sekarang agak susah. Tahu kalau negara kena, tapi sekarang ada ngeten lagi. Celah yang lainnya gitu ya, untuk mendapatkan keuntungan juga seperti itu ya. Dari dinas kebetulan. Itu kan bupati kan ya terlepas dari salah benar. Jadi bupati itu memang mahal. Ya toh? Berapa toh Pak? Kalau bupati, lurah aja tuh loh, jadi lurah. Ini 600 juta ini bayangkan, lurah loh ya ini ya. Sekelas lurah kepala desa. 600 juta sekarang. Kemana cara milih? Ada apa, padi, jagung, pokoknya itu lah 600 juta ya. Kalau memilih gambar seperti itu ya. Nah kalau bupati itu bagaimana? Lurah aja 600 banyak bupati. Berarti dia mengalihkan ongkosnya. Ketika dia politik berarti mahar. Sebelum jadi politik mana? Partai memberikan mahar. Karena ada sesuatu yang saksinya dan sebagainya ini berbahaya sekali. Dan saya ingin ini adalah sekarang hati-hati. Kalau jadi bupati kurang apa ini? Kayak di Mojokerto itu bupati ini. Bupati, wakil sampai sekdanya itu berapa? Nah ini berarti ada hubungannya dengan orang dalam. Orang yang sakit hati akhirnya melapor. Padahal dia itu saya lihat kalau menyangkut korupsi saya kira enggak, tetapi gratifikasinya ini. Nah contohnya membangun jalan di Mojokerto bagus itu. Ini. Jadi kan seperti ini kan saya kasihan juga. Tapi ini harus membedakan, tapi harus dilindungi. Kalau seperti ini memang pembangunan nggak mungkin jalan karena takut. Penyedia jasanya takut ketika dia ini ada apapun kalau memberikan kena daripada itu akhirnya apa? Akhir penting sekali mungkin kalau ini nantinya akan berjalan. Jadi kalau bisa presiden harus buat perpu tentang gratifikasi, bukan uang negara loh ya. Gratifikasi ini loh yang kena. Jadi nggak ada negara dirugikan, uang negara nggak ada, tetapi dengan kekuasaannya itu nih. Memang perlu ya buat yang seperti itu ya, Cak Bowo ya. Ini bahaya. Bahayanya apa? Jadi kalau dengan demikian para pengusaha-pengusaha itu akan apa? Akan tidur. Akan hengkang dalam arti wis mundur aja daripada nanti berhubungan dengan pemerintah, dengan negara nanti kena persoalan yang seperti ini. Yaitu minimal kena 1 tahun, maksimal 4 tahun kalau dia sebagai pegawai memberikan pengusaha, memberikan pada penyelenggara negara. Makanya sekarang tiarap semua takut. Iya. Kalau saya nggak takut,
kena tahu hukum nih. Iya, betul Cak. Kalau tahu hukum nggak takut, oh, ini nggak takut, nggak tahu hukum. Iya, betul. Kasihan juga. Iya. Jadi nantinya ini mendesak bahwa adanya satu tentang Kepres, di samping itu ada nota kesepahaman antara Kejaksaan, Kapolri, dan Kementerian Dalam Negeri. Ketika adanya hubungannya dengan kalau ini hubungannya dengan dengan apa? Dengan korupsi ya dikembalikan, tidak ada masalah. Tapi ini bukan. Jadi ini berhubungan dengan jabatannya, dengan menggerakkan untuk diberi hadiah, untuk penyalahgunaan wewenang jabatan ya, Cak Bowo ya. Kenapa? Nanti kena pasal gratifikasi. Kasihan nih, ancamannya itu minimal 4 tahun, maksimal seumur hidup. Ini badan nggak ada uang negara, tapi ini penting sekali bahwa kena undang-undang ini sudah diundangkan, maka setiap orang yang melanggar undang-undang kena sanksi, yaitu hukuman. Iya, oke. Kita akan break sebentar ya Cak Bowo ya. Kita akan lanjut lagi nanti, dan pemirsa kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita setelah jeda pariwara berikut. Tetap di Hukum di Mata Bowo.